قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama untuk bisa duduk berkumpul kembali di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam guna dan tujuan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin kuat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifatnya seorang mukmin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya seorang mukmin apabila diingatkan kepada mereka nama Allah, maka mereka akan takut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apabila diingatkan kepada mereka. Artinya seorang muslim atau seorang mukmin bisa jadi mereka mengetahuinya, tetapi mereka kadang-kadang lupa dan lalai melakukannya. Maka disitulah di dalam sebuah kaidah yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihat. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat, artinya saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kita perhatikan kalimat ini, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, karena kita yang membaca Al-Quran dengan kita yang dibacakan Al-Quran itu dua hal yang berbeda. Orang yang membaca Al-Quran mereka lebih fokus kepada bacaannya, fokus kepada tajwidnya. Tapi apabila diperdengarkan atau dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka akan lebih fokus kepada makna dan hikmahnya. Orang yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepadanya, tetapi Nabi suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Salah satu contohnya ikhwatul Islam, dikala Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan beberapa ayat Allah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Ya Rasulullah, apakah mungkin aku membacakan Al-Quran untukmu padahal Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepadamu? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, aku suka mendengarkan dari orang lain. Maka di saat itulah sahabat ini mulai membaca surat An-Nisa, dibaca sampai di dalam sebuah ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cukup wahai Abdullah. Kemudian dikala Abdullah berhenti dalam membaca ayat, maka dia memperhatikan Nabi, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meneteskan kedua air matanya. Artinya apa ikhwatul Islam? Kadang-kadang pengaruh bagi kita yang mendengarkan ayat-ayat Allah itu sangat luar biasa. Makanya di antara salah satu yang tidak boleh kita haramkan diri kita adalah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengannya iman semakin bertambah kepada Allah, cinta semakin kuat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala kita berada di kota Madinah. Kota Madinah, kota yang mulia. Kota Madinah, kota yang dimuliakan oleh Allah. Kota Madinah, kota yang dicintai oleh baginda Nabi yang mulia. Sehingga di antara bentuk kecintaan kita kepada kota Madinah adalah bagaimana kita mengambil semua keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia. Dan salah satu keutamaan yang paling luar biasa adalah belajar agama, mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW selama kita berada di kota Madinah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man jaa'a masjidi hadza," barang siapa yang datang ke masjidku ini, dan semua kita berada di dalam Masjid Nabawi, "lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu wa yu'allimu," tidaklah membuat dia datang ke Masjid Nabawi kecuali dia ingin mengambil kebaikan yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang belajar atau dia yang mengajar, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa ikhwatul Islam? Baca Al-Quran di sini tidak sama dengan baca Al-Quran di daerah kita. Belajar agama di sini tidak sama dengan belajar agama di daerah kita. Baca hadis Nabi di sini tidak akan pernah sama nilainya dengan orang yang baca hadis di daerahnya. Karena di sini
apapun bentuknya dalam mengambil kebaikan belajar agama itu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga waktu kita yang kita sediakan di antara maghrib dan isya, semoga semuanya terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berdirikan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang harus kita ketahui, sesungguhnya Nabi tidak butuh kepada salawat yang kita ucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah bersalawat kepada Nabi, tidak mungkin Nabi butuh kepada salawat yang kita ucapkan. Malaikat-malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Kalau malaikat sudah bersalawat kepada Nabi yang jumlah mereka lebih banyak dari manusia, maka tidak mungkin Nabi butuh kepada salawat yang kita bacakan. Tetapi karena kita ingin ikut andil di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kepada salam dan salawat yang kita sampaikan. Kita mengucapkan salam, kita mengucapkan salawat, tidak ada manfaat dan mudaratnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkannya, kita tidak mengucapkannya, maka Nabi tetap mulia. Nabi tetap diberikan kemuliaan yang luar biasa di dunia dan juga di akhirat. Sehingga Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu. Innallah, sesungguhnya Allah, artinya Allah apabila bersalawat kepada Nabi, tak mungkin lagi Nabi butuh kepada salawat yang kita ucapkan. Wa malaikatahu, kemudian digandengkan dengan makhluk yang paling mulia di dunia, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah dan malaikat sudah bersalawat kepada Nabi, Nabi tak butuh kepada salawat yang lainnya. Tetapi kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Kenapa Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita untuk selalu bersalawat kepada dirinya? Karena Nabi sayang dan cinta kepada kita bersama. Makanya Allah menyebutkan setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah. Nah, kalimat sallu ini ada kalimat syiddah atau huruf syiddah di dalamnya. Sallu. Apabila ada syiddah, syiddah itu bahasa kitanya. Syiddah apabila diterjemahkan ke dalam bahasa kita, artinya penekanan. Artinya bukan satu kali berselawat kepada Nabi, tapi berkali-kali. Kalau kita hanya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam kemudian selesai, artinya bukan sallu. Begitu juga dengan kalimat wasallimu. Sallimu juga ada kalimat syiddah di dalamnya. Sallimu, huruf lamnya ada dua. Sallimu artinya syiddah, itu artinya ditekankan. Tidakkah kita tahu apa makna syadid? Syadid itu orang yang kuat. Nah, syiddah, apa arti syiddah? Tasydid kalau bahasa kitanya, ditekankan. Ucapkanlah salam berapa kali? Berkali-kali, bukan satu kali. Makanya itu merupakan di antara hikmah ikhwatul Islam, mengapa ada syiddah sallu wa sallimu, artinya mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi berkali-kali. Tidak ada hari yang kita lewati kecuali ada kalimat salam dan salawat kepada Nabi. Dan itu bukan karena Nabi butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Nabi, kita yang butuh bersalawat kepada Nabi, dan kita pula yang butuh mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bakhil. Mereka yang bakhil itu adalah mereka yang tidak mau mengucapkan salawat apabila disebutkan nama Nabi. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan minal jafa. Di antara bentuk keringnya cinta seorang hamba kepada nabinya adalah apabila lisan mereka tidak lagi basah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih parah lagi ikhwatul Islam, sebuah ancaman yang kita harus berhati-hati dengannya. Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang lalai dari mengucapkan man nasyas salata alayya, barang siapa yang lupa, barang siapa yang lalai mengucapkan selawat kepadaku, kata Nabi SAW, maka dia akan salah dalam melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga tidak akan pernah dibukakan kecuali untuk baginda Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kedekatan kita dengan Nabi, sebagaimana hadis Nabi, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya mereka yang paling pantas terhadap diriku, paling dekat dengan Nabi, paling bisa dekat dengan Nabi, mendapatkan syafaat dari Nabi semuanya adalah mereka yang banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana kita melatih lisan dan lidah kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat untuk Rasulullah SAW.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk kembali berkumpul di dalam Masjid Nabawi, kembali menyampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah setelah 3 hari kemarin kita liburan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat untuk senantiasa bisa membaca ayat-ayat Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama selama kita berada di kota Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kota Madinah adalah kota yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah ketika dijadikan itu sebagai tempat hijrah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memilih dari jauh-jauh hari. Sehingga di antara salah satu keutamaan kota Mekah dan kota Madinah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim, dia menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram. "Wa inni haramtul Madinah." Dan aku pun menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang mulia ini banyak sekali keutamaan yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai tanah haram. Wa inni haramtul Madinah, dan aku pun menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Pertanyaannya, ikhwatul Islam, siapa yang menjadikan Makkah dan Madinah sebagai tanah haram? Siapa? Yang menjadikan Makkah tanah haram, yang menjadikan Madinah tanah haram siapa? Hah? Jangan ragu kita menjawabnya. Itu yang menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tetapi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim menjadikan Makkah itu tanah haram. Apakah Nabi Ibrahim yang menjadikan Makkah tanah haram? Tidak. Yang menjadikan Makkah tanah haram Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah. Wa inni haramtul Madinah, dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Yang menjadikan Madinah tanah haram Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita selalu bertanya, kota Makkah itu dan Madinah adalah 2 kota yang disebut dengan tanah haram. Kira-kira kapan itu menjadi tanah haramnya? Siapa yang tahu? Kapan Makkah menjadi tanah haram? Siapa yang tahu, angkat tangan? Kita semua sepakat Makkah adalah tanah haram, Madinah adalah tanah haram. Pertanyaannya, kapan diharamkan? Yang mengharamkan kita sudah tahu jawabannya, Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, kapan diharamkan? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Semenjak kurang dengar, kurang semenjak. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Pak. Masya Allah. Masya Allah, syakarallah lak. Syukran lillahi wa barakallahu fiik. Tanah haram itu diharamkan ikhwatul Islam semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memilih Makkah dan Madinah, dan Allah sudah menjadikan Makkah itu sebagai tanah haram. Tetapi kenapa Allah menyandarkan kepada Nabi Ibrahim, inna Ibrahim harrama Makkah? Artinya menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ada apa-apanya. Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim. Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun bangunan Ka'bah atau mengangkat pondasi Ka'bah. Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, maka mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia. Bukan Nabi Ibrahim, tapi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini ingin menunjukkan kepada kita bersama bagaimana kemuliaan dua orang Nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa Makkah itu adalah tanah haram, Madinah itu adalah tanah haram. Kapan Allah mengharamkan? Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Berarti tanah haram tidaklah menjadi haram kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan pilihannya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Makkah adalah tempat yang Allah pilih, sebagaimana Madinah juga tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedua tempat ini, ikhwatul Islam, merupakan tempat yang berbeza dengan tempat-tempat yang lainnya. Kalau seandainya Allah menjadikan tanah haram Makkah dan Madinah, berarti tanah yang lainnya ada tanah halal, karena tanah itu ada dua. Yang pertama tanah haram. Mana tanah haram? Makkah, Madinah. Ada yang menyebutkan Baitul Maqdis, ada lagi menambah dengan Tur Sina, ada 4 yang namanya haram. Sisanya itu merupakan tanah halal. Sehingga ikhwatul Islam, apabila kita ingat, kita sadar, dikala kita berada di kota Madinah salah satunya, maka kita berada di tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram itu apa artinya ikhwatul Islam? Haram itu adalah bahasa yang selalu kita pakai. Haram, misalnya kita menghormati, kita selalu mengatakan kalimat menghormati. Menghormati orang tua, menghormati para ulama, menghormati guru. Kalimat menghormati itu diambil dari bahasa haram. Hormat, hormat itu bahasa Arab. Hormat haram. Artinya berarti kalimat haram kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, artinya kita harus menghormati. Nah, kalau seandainya kita dituntut untuk menghormatinya ikhwatul Islam, berarti perbuatan kita di tanah haram tidak akan sama perbuatan kita di tanah halal. Karena apabila sama saja, berarti mana kalimat hormatnya? Misalnya ada dua orang tua, yang satu adalah orang tua kita, yang satu adalah orang tua biasa, maka kita akan lebih menghormati orang tua kita. Artinya ikhwatul Islam, tidak akan sama muamalah kita dengan dua orang ini. Walaupun kita sama-sama menghormatinya, namun menghormati orang tua, lebih lagi kita melaksanakannya, atau lebih lagi kita memfokuskannya, baru disebut dengan hormat. Makanya disebut dengan menghormati. Begitu juga dengan kalimat haram. Dikala kita berada di tanah haram Madinah, dikala kita berada di tanah haram Makkah, berarti wajib bagi kita untuk menghormatinya, menghargainya. Bagaimana salah satu di antara bentuk menghargainya? Berarti amalan kita tidak sama dengan amalan yang kita lakukan dikala kita berada di tanah halal. Atau begitu juga dikala kita berada di tanah haram, maka kita harus berhati-hati di dalamnya, baru namanya disebut dengan hormat, baru disebut dengan tanah haram. Makanya selalu kita memberikan contoh ikhwatul Islam, semoga memberikan manfaat dengan contoh ini. Seperti misalnya, ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, terutama bagi kita yang berada di kota Madinah, mereka yang berasal dari penduduk Madinah, atau mereka yang datang ke Madinah menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal beberapa hari, maka miqat mereka adalah Dzulhulaifah. Hunna lahunna, mereka adalah bagi mereka, kata Nabi SAW, waliman ata ilaihinna, dan bagi mereka yang datang ke sana. Artinya Dzulhulaifah merupakan miqat bagi penduduk Madinah atau mereka yang mampir dulu ke kota Madinah. Dan juga di antara salah satu keutamaan penduduk Madinah dan juga keutamaan bagi mereka yang datang ke kota Madinah, miqat yang paling jauh itu adalah Dzulhulaifah. Sehingga apabila semakin jauh miqatnya, maka akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Sehingga itu terhitung sebagai keutamaan mereka yang datang ke kota Madinah. Walaupun semuanya sama ikhwatul Islam, karena miqat itu Allah dan Rasulullah SAW yang menentukannya. Nah, dikala kita sampai di miqat, maka kita akan mengganti semua pakaian kita. Pakaian kita disebut dengan pakaian ihram. Kenapa disebut dengan pakaian ihram? Diambil dari kata-kata haram. Dikala kita memakai pakaian ihram, maka kita akan mulai berhati-hati. Berhati-hati dengan sentuhan, berhati-hati dengan pendengaran, berhati-hati dengan ucapan, karena kita sudah memakai pakaian ihram. Kalau seandainya sama saja amalan kita sebelum kita memakai pakaian ihram dengan setelah kita memakai pakaian ihram, sama saja, tidak ada bedanya, berarti tidak ada nilai ihram itu kepada kita bersama. Maka disebut dengan ihram, pakaian ihram.
artinya haram. Setelah kita memakai pakaian yang berwarna putih ini, ikhwatal Islam, maka haram bagi kita sesuatu yang boleh bagi kita melakukannya. Minyak wangi, menyentuh, memakai sabun misalnya, boleh bagi kita biasa. Tapi dikala kita sudah memakai pakaian ihram dan sampai di Zulhulaifah, maka tidak boleh bagi kita untuk memakainya, menggunakannya. Kenapa? Baru disebut dengan pakaian ihram. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, sehingga disebut dengan malabisul ihram, yang artinya apabila seorang muslim mereka sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umratan, maka haram bagi mereka melakukan sesuatu yang tadi boleh bagi mereka untuk melakukannya, sehingga disebut dengan pakaian ihram. Yang tadinya halal maka sekarang menjadi haram, maka disebut dengan pakaian ihram. Begitu juga ikhwatal Islam dikala kita ingin melaksanakan ibadah salat, sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Haramnya adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar, halalnya adalah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Itu adalah salat. Artinya apabila seseorang hendak melaksanakan ibadah salat, kemudian mereka mengucapkan Allahu Akbar, maka mereka sudah menjadi haram, sehingga disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram itu diambil dari kata-kata haram. Apabila mereka sudah mengatakan Allahu Akbar, maka mereka haram melakukan sesuatu yang boleh bagi mereka melakukannya. Nah, itulah perbedaannya antara halal dengan haram. Kalau kita sudah memakai pakaian ihram, kita tidak lagi bebas. Kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, kita ingin salat, kita tidak lagi bebas. Nah, begitu juga dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, kita tidak lagi bebas. Tidak bebas itu apa maknanya ikhwatul Islam? Harus kita menjaga-jaga semuanya. Jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan, jaga tangan, jaga hati, semuanya harus kita jaga. Kalau seandainya tidak kita jaga, berarti kota Madinah belum haram bagi kita. Belum kita menganggapnya sebagai sebuah tanah haram. Dan Madinah, Makkah dan Madinah adalah tanah haram. Kita anggap, kita tidak menganggap, dia tetap menjadi tanah haram. Tinggal bagaimana kitanya menjadikan itu sebagai tanah haram. Makanya ketika kita berada di Madinah, di Makkah, ikhwatul Islam, maka kita harus berhati-hati di sana. Yang biasa menceritakan orang lain, yang suka mengerumpi misalnya, yang suka bercerita tanpa ada arahnya, tinggalkan. Misalnya bagi kita yang mendengarkan hal-hal yang bisa melalaikan, tinggalkan semuanya. Bagi kita yang biasanya melihat hal-hal yang tidak bagus, tinggalkan semuanya. Karena ini merupakan tanah haram. Kalau kita tidak melakukan yang demikian, berarti belum kita menjadikan tanah haram itu sebagai tanah haram yang sesungguhnya. Maka akan ada efeknya. Efeknya apa ikhwatul Islam? Walaupun hadis ini atau ayat ini adalah ayat yang sebahagian para ulama menyebutkan ayat yang khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, bisa dimasukkan Madinah juga bagian daripadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj, disebut dengan surat haji. Sehingga bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, karena ibadah umrah juga disebut dengan haji, baca surat ini agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana aturan-aturan yang disebutkan oleh Allah. Di antara salah satunya, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nuziquhu min adzabin alim. Barang siapa di antara mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke tanah haram, kemudian mereka melakukan ilhad. Ilhad itu artinya penyimpangan, bi dzulmin. Dan Allah Subhanahu wa taala menafsirkan ilhad itu dengan kalimat berikutnya, dengan kezaliman. Barang siapa yang melakukan ilhad, melakukan kezaliman, nuziquhu min adzabin alim, kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih. Artinya apa ikhwatul Islam? Apa itu maknanya ilhad? Apa itu maknanya zalim? Zalim itu ada tiga. Dan zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebagaimana adil artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, disebut dengan zalim. Ada orang yang zalim kepada dirinya. Apa maknanya? Bagaimana contohnya? Orang yang zalim kepada dirinya ikhwatul Islam, ketika Allah berikan kepada mereka nikmat bisa datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Karena di samping Makkah dan Madinah itu merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga, tetapi kita juga harus mengingatnya, ada amanah yang harus kita kembali baik-baik. Karena semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah baliyah. Itu adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga Makkah dan Madinah. Kalau tidak membuat kita dekat dengan Allah, maka ingat itu adalah ujian dan baliyah. Baliyah itu artinya adalah sesuatu yang akan bisa merusak kehidupan kita atau sesuatu yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Ada orang yang zalim kepada dirinya. Apa makna zalim kepada dirinya, ikhwatul Islam? Mereka berada di tanah haram. Jikalau mereka berada di tanah haram, mereka tidak melakukan semestinya apa yang harus mereka lakukan. Semestinya mereka harus beribadah kepada Allah, namun mereka tidak memanfaatkan ibadah tersebut. Semestinya mereka harus mengkhatam Al-Quran, berzikir kepada Allah, melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, namun bagi mereka sama saja. Tidak ada kenaikan ibadah yang mereka lakukan. Ibadah yang mereka lakukan di kampung halamannya itu juga ibadah yang mereka lakukan. Kemudian zalim kepada orang lain. Kita tahu semuanya zalim kepada orang lain, baik dengan menceritakan dirinya atau menyakitinya, itu juga disebut dengan zalim. Atau juga zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga ini disebut dengan zalim. Artinya ikhwatul Islam, kita tidak mau termasuk orang-orang yang termasuk di dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, kita tahu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang paling fakih di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mendoakan dirinya. Dikala Nabi meninggal, maka dia tidak lagi tinggal di kota Madinah. Dia pergi ke sebuah daerah yang bernama Makkah Al-Mukarramah. Kemudian, dikala dia tinggal di Makkah Al-Mukarramah, dia membaca ayat yang barusan kita baca. Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min 'adzabin alim. Dia selalu ingat akan ayat ini, dan dia adalah orang yang paling paham tentang masalah ayat. Ahli tafsirnya para ulama itu adalah Abdullah bin Abbas. Muridnya adalah Mujahid. Apabila kita mendapatkan tafsir dari Abdullah bin Abbas, maka tidak usah lagi tanya kepada tafsir-tafsir yang lainnya. Karena memang Abdullah bin Abbas didoakan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu di dalam bahasa orang-orang terdahulu adalah tafsir, berbeda dengan kalimat ta'wil yang diucapkan oleh orang-orang zaman sekarang. Makanya kalau kita lihat tafsir At-Tabari, tafsirnya para ulama, yaitu dikala mereka merujuk kepada tafsir, mereka akan merujuk kepada tafsir At-Tabari. Maka dia akan selalu menyebutkan kalimat ta'wil, wa ta'wilu hadhil ayat. Ta'wil ayat ini artinya tafsir ayat ini. Maka itulah makna daripada sabda Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu adalah doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling paham terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia membacakan ayat ini, maka dia tidak bisa lagi tinggal di kota Makkah. Bukan berarti dia tidak tahu keutamaan kota Makkah. Makkah itu mulia, keutamaannya luar biasa. Tapi kenapa dia meninggalkan kota Makkah? Yang mana pada akhirnya dia pergi ke sebuah daerah yang bernama Taif. Biasanya para jemaah ikhwatul Islam, terutama jemaah umrah, pasti ada rihlahnya, safarnya ke sebuah daerah yang bernama Taif. Dan mereka akan berkunjung, paling tidak minimal berkunjung ke sebuah masjid yang bernama Masjid Abdullah bin Abbas. Karena memang Abdullah bin Abbas meninggalnya di Taif. Tentunya kita bertanya-tanya, mengapa dia meninggal di Taif? Tidakkah dia tahu tentang keutamaan kota Madinah? Tidakkah dia tahu tentang keutamaan kota Makkah? Dia yang paling tahu, tetapi dia takut terhadap dirinya. Dengan ayat yang tadi telah kita sebutkan, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min 'adzabin alim. Barang siapa yang melakukan kezaliman selama mereka di tanah haram, maka Allah akan rasakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Artinya ikhwatul Islam, inilah yang membuat Abdullah bin Mas'ud senantiasa bertanya kepada dirinya, padahal dia adalah sahabat Nabi. Bukan hanya sahabat Nabi, dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dijamin masuk surga. Itu adalah Abdullah bin Abbas. Tapi dia takut terhadap dirinya sehingga dia meninggalkan Mekah menuju Taif. Kalau seandainya demikian yang dia lakukan, maka tentunya kita harus berhati-hati lagi agar makna kalimat haram itu betul-betul masuk ke dalam hati dan sanubari. Makanya kita perhatikan orang-orang yang datang ke kota Mekah, kota Madinah. Sebelumnya kami mohon maaf ikhwatul Islam kalau seandainya kalimat-kalimat yang kami sebutkan ini kalimat-kalimat yang berat bagi kita untuk menerimanya, tapi ini hanya sekedar contoh saja. Kita perhatikan ikhwatul Islam, sebahagian saudara-saudara kita, mereka tidak mengetahui bagaimana keharaman kota Makkah dan Madinah. Kalau seandainya mereka mengetahui keharaman Makkah dan Madinah, maka mereka tidak akan melakukan sesuatu yang biasa mereka lakukan di kala mereka berada di kampung halamannya. Mereka tidak tahu kalau ini adalah tanah haram. Mereka mungkin lupa kalau ini adalah kampungnya Nabi SAW.
Mereka juga lupa kalau mereka yang ada di Madinah, semua mereka yang ada di kota Madinah, mereka yang tinggal di dalamnya atau mereka yang berziarah ke sana, mereka itu adalah tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih banyak kita saksikan saudara-saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah menjaga kita dan juga menjaga mereka semuanya. Dikala mereka datang melaksanakan ibadah umrah, apa yang mereka lakukan dikala mereka berada di tanah haram? Ada di antara mereka yang duduk sambil menceritakan aib saudaranya. Ada di antara mereka yang minum kopi sambil merokok misalnya. Tidakkah mereka lupa bahwa ini adalah kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah mereka lupa, atau apakah mereka sudah lupa bahwa mereka sedang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pantaskah kita melakukan itu di kota Madinah? Pantaskah kita bertetangga dengan Nabi melakukan hal-hal yang kita tahu terlepas daripada hukumnya? Kita tidak membaca tentang masalah hukumnya, tapi yang harus kita ingat, kita bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saja bertetangga dengan ulama, maka kita akan malu. Bagaimana kiranya kalau kita bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita perhatikan nanti kalau ada di antara teman kita yang masih melakukan yang demikian, kita ingatkan kita bertetangga dengan Nabi. Tidak mungkin dikala kita bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan nanti setinggalnya kita, atau dikala kita meninggalkan kota Madinah, apa yang kita tinggalkan di kota Madinah? Yang kita tinggalkan adalah puntung rokoknya, asapnya yang akan memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Tapi itu adalah fakta. Apakah mereka lupa mereka bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka lupa mereka berada di tanah haram? Mana makna kalimat haram yang ada pada diri mereka? Kami mohon maaf ya ikhwatul Islam, kalau seandainya masih ada di antara kita yang melakukannya, ingat, dikala kita berada di kota Madinah, jagalah baik-baik. Dan semoga dikala kita menjaganya, melatih diri kita untuk menahannya, tidak melakukannya, sepulangnya kita dari tanah haram ini, kita betul-betul meninggalkan itu semua. Karena memang Makkah Madinah adalah latihan bagi kita bersama. Latihan beribadah, latihan meninggalkan hal-hal yang biasa kita lakukan, itu adalah latihan kepada kita bersama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ingat, dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, yang harus kita ingat bahwa ini adalah tanah haram, berarti tidak sama kedudukannya dengan tanah halal. Perbuatan yang biasa kita lakukan di tanah halal, jangan kita bawa dan jangan kita lakukan dikala kita berada di tanah haram. InsyaAllah bisa dipahami ya. Artinya ikhwatul Islam, ternyata di samping itu adalah amanah yang luar biasa. Namun di samping nikmat Makkah Madinah, mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu nikmatnya luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah, da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para jemaah haji, para jemaah umrah. Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan para jemaah umrah. Al-hujjaj wal-ummar, mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka itu adalah tamunya Allah. Kita harus tahu, dikala kita bertamu di rumah orang lain, kita tidak bebas melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Nah, dikala kita berada di Makkah Madinah, kita adalah tamunya Allah. Kalau kita sebagai tamu, jangan bebas kita melakukan sesuatu yang mungkin biasa bagi kita, sebagaimana kita bertamu di rumah orang lain. Dikala kita bertamu, kita akan menjaga adab, menjaga etika, pandangan kita jaga, pendengaran juga kita jaga, semuanya kita jaga. Nah, sekarang kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Al-hujjaj wal-ummaru waqtullah, da'ahum fa'ajabu. Dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, bagaimana Allah memanggil kita? Mereka yang datang ke tanah haram itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu baik-baik. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim, wa adzim fil nas, wahai Nabi Ibrahim, umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Bagaimana aku bisa mengumumkan ya Allah? Karena dikala Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah al-Musharrafah, Ka'bah itu sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Ada yang menyebutkan semenjak zaman Nabi Adam, ada yang menyebutkan semenjak zaman Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia. Ka'bah itu sudah ada. Namun Ka'bah itu hilang bangunannya, terutama dikala terjadi badai besar di zaman Nabi Nuh. Dikala zaman Nabi Nuh yang melanda semua dunia, yang tersisa di dunia hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepadanya. Sehingga Nabi Nuh disebut dengan ayah kita yang kedua. Ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam, ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh, dan ayah kita yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam, karena kita semuanya dari Adam. Ayah kita yang kedua adalah dari Nabi Nuh,
Karena semenjak zaman Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menenggelamkan semua yang ada, karena mereka bermaksiat kepada Allah. Yang tersisa adalah Adam dan orang-orang yang beriman kepadanya. Sehingga dihitunglah Nabi Adam, Nabi Nuh sebagai ayah yang kedua, karena semuanya akan berasal darinya. Kemudian ayah kita yang ketiga disebut dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim inilah semua para nabi dan para rasul muncul darinya, dari keturunannya. Nah, dikala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membangun atau mengangkat pondasi Ka'bah, pondasinya sudah ada. Kemudian diangkatlah bangunannya. Wa izzar fa'a Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Tinggallah dikala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat bangunan Ka'bah pondasinya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amal ibadah yang kami lakukan. Padahal Allah sudah pasti menerimanya. Namun mereka masih berdoa, Ya Allah, terima amal ibadah kami. Yang mana itu juga harus kita lakukan. Setiap kali kita beribadah, berdoa, terutama dikala kita berada di tanah haram, berdoalah sebagaimana doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah bangunan Ka'bah ini selesai, karena Ka'bah itu tidak ada atapnya, mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad SAW ini tidak ada atapnya. Baru ada atapnya, baru ditutup mungkin dikala Nabi SAW berumur 35 tahun. Itu baru ada atap Ka'bah tersebut. Nah, sebelumnya hanya meninggikan pondasinya saja, hanya bangunannya saja, dindingnya saja, tidak ada atapnya. Kemudian setelah diangkat bangunan Ka'bah ini, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa azzin finnas. Wa Ibrahim, setelah engkau melaksanakan perintah yang pertama, yaitu mengangkat pondasi Ka'bah, maka umumkan kepada manusia agar mereka beribadah di rumah ini. Maka Nabi Ibrahim tentunya bertanya, tapi di dalam hatinya, karena di zaman Nabi Ibrahim, kita tahu zaman Nabi Ibrahim itu tidak ada pengikutnya, kecuali dia, istrinya, kemudian anak pamannya, hanya beberapa orang saja. Dikala Nabi Ibrahim berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang ikut kepadanya, semuanya ingkar kepada Nabi Ibrahim. Sehingga dikala Nabi Ibrahim mengangkat bangunan Ka'bah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumumkan kepada manusia siapa yang akan beribadah di sana, siapa. Tapi Nabi Ibrahim tetap mengumumkan. Makanya Allah menyebutkan wa adzin bin nasi bil haji yatuka rijala, umumkan kepada manusia. Maka Nabi Ibrahim mengumumkan, wahai manusia, sesungguhnya Allah wajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Ketika Nabi Ibrahim yang mengumumkan kalimat ini, siapa yang akan mendengarkannya? Nabi Ibrahim yang mengucapkannya, maka Allah yang menyampaikan suaranya. Sehingga Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, ketika Nabi Ibrahim mengucapkan, wahai manusia, laksanakanlah haji, maka semua atau suara ibu Nabi Ibrahim itu didengarkan oleh semuanya. Semua manusia yang ada pada saat itu didengarkan atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan juga Imam Ibn Katsir menyebutkan, mereka yang masih ada di dalam rahim ibunya, maka mereka akan mendengarkan. Bahkan mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka itu adalah bentuk kita mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ahum fa'ajabu. Allah panggil mereka. Kapan Allah panggil kita? Mungkin dikala kita belum lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil kita semuanya. Kemudian dikala mereka datang melaksanakan ibadah yang mulia ini, sa'aluhu fa'atahum. Kemudian Allah berikan kepada mereka bonus. Mereka pun berdoa kepada Allah, karena tidak ada tujuan kita yang paling indah kecuali berdoa. Berdoa itu artinya ibadah, dan ibadah itu, ibadah inti daripada ibadah adalah doa. Di dalam kita salat kita berdoa, di dalam kita zikir kita berdoa, semuanya doa. Sehingga doa itu adalah intisari daripada ibadah. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Sa'aluhu. Dikala mereka datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, mereka mengangkat kedua tangannya, mereka berdoa bermohon kepada Allah. Sa'aluhu fa'atahum, maka Allah pun akan memberikan apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ikhwatul Islam, ibadah ini merupakan ibadah yang mulia. Datang ke tanah haram Makkah dan Madinah merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita juga harus ingat, di samping itu merupakan nikmat, ada amanah yang harus kita jaga. Jangan kita bebas melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan, sama halnya dengan kita berada di daerah kita masing-masing. Kemudian di ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada hadis Rasulullah SAW. Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram,
dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Sehingga kota Madinah adalah tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila Thawr. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah dari Bukit 'Air sampai ke Bukit Thawr. Jadi ada batasan-batasan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Bukit 'Air di antara dua lembah, di antara dua bukit, itu adalah keharaman kota Madinah. Kalau diukuri kota Islam, kurang lebih Madinah itu haramnya 8 kilo ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kurang lebih itu merupakan tanah haram yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selama kita berada di tanah haram tersebut, maka kita harus menjaga adab kita baik-baik. Kita harus menjaga etika kita, dan kita harus ingat adab yang paling utama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua adalah adab kepada Rasulullah SAW. Adab yang ketiga baru adab kepada sesama manusia. Jangan kita balik. Kadang-kadang kita terlalu menekankan adab kepada manusia harus seperti ini, harus seperti ini. Namun mereka lupa adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa adab kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang beradab, yang berakhlak, yang sebenarnya adalah mereka yang beradab kepada Allah, mereka yang beradab kepada Rasulullah. Kalau mereka beradab kepada Allah, kalau mereka beradab kepada Rasulullah SAW, maka sudah pasti mereka akan beradab kepada manusia. Tapi tidak semua yang beradab kepada manusia, mereka akan beradab kepada Allah dan juga beradab kepada Rasulullah SAW. Maka kita harus jangan membalikkan, harus beradab kepada Allah yang pertama. Artinya ikhwatul Islam, terutama jika kita berada di kota Mekah, Madinah, tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab dan akhlak yang harus kita jaga adalah bagaimana mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk pengharaman tersebut adalah bagaimana kita harus menjaga semuanya. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, kita jaga lisan kita, kita jaga mata kita jaga pendengaran kita jaga gerak-gerik kita, semuanya harus kita jaga. Dan di antara bentuk kita menjaganya adalah di antara menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan poin yang ingin selalu kami sampaikan, terutama bagi kita yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Ingat bahwa kita berada di tanah haram yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, jika kita berada di kota Madinah, kita harus tahu Madinah itu banyak sekali namanya. Madinah itu namanya adalah Al-Madinah. Madinah itu namanya juga Tabah. Madinah namanya juga Tibah. Madinah namanya Darul Iman. Madinah namanya Darul Hijrah. Madinah namanya adalah Zatun Nakhlin. Madinah juga namanya Akalatul Qura. Madinah juga namanya Akalatul Buldan. Madinah juga namanya Al-Habibah. Madinah juga namanya Al-Mahfudah. Madinah banyak sekali nama yang ada pada kota Madinah. Bahkan disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, Madinah itu memiliki lebih daripada 94 atau 95 nama. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam As-Salihin. Madinah punya banyak nama. Artinya setiap nama dari kota Madinah memiliki keutamaan yang sangat mulia. Dan di antara salah satu keutamaan kota Madinah, namanya adalah Al-Habibah. Al-Habibah itu artinya adalah daerah yang wajib bagi kita untuk mencintainya. Nah, di antara bentuk kita mencintai kota Madinah, Nabi SAW dikala masuk ke kota Madinah, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi SAW dikala Nabi SAW berada di kota Madinah. Di awal-awal Nabi hijrah, Nabi mengucapkan kalimat ini, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami untuk kota Madinah, ka hubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai kota Makkah, au asyad, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Sehingga ikhwatul Islam, di antara supaya bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap kota Madinah, maka kita tidak salah mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW. Terutama dikala kita masuk ke kota Madinah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Banyak makna yang bisa kita ambil dari doa Nabi SAW.
Yang pertama, ikhwatul Islam, secara umum Mekah itu lebih mulia daripada Madinah secara umum. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW dikala Nabi diusir dari Makkah Al-Mukarramah. Wallahi, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, engkau Makkah adalah kota yang terbaik dan engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Kalaulah aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Artinya, Nabi tidak ingin keluar dari kota Makkah kalau tidak diusir. Tapi Nabi diusir. Akhirnya Nabi hijrah ke kota Madinah. Dikala Nabi berada di kota Madinah, maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadda. Ya Allah, tanamkan kepada kami cinta terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau lebihkan kecintaan tersebut dikala kita berada di kota Madinah. Dari sisi ini, ikhwatul Islam, Madinah lebih mulia daripada Mekah. Secara umum, Mekah lebih mulia daripada Madinah. Itu secara umum. Tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah. Salah satunya, doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau kecintaan kami terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Mekah. Jadi ikhwatul Islam, dari hadis Nabi ini dinamakan kota Madinah Al-Habibah. Al-Habibah kita tahu artinya habibati, kekasih hatiku, kecintaanku. Wajib bagi kaum muslimin untuk selalu mencintai kota Madinah. Kenapa kita wajib mencintai kota Madinah? Karena Nabi mencintai kota Madinah. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Ketika Nabi cinta Madinah, wajib bagi kita mencintai kota Madinah karena cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Maka di antara salah satu bentuk untuk menanamkan kecintaan kepada kota Madinah, tidak ada salahnya dikala kita mengucapkan apa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah wa syadda. Ya Allah, tanamkan kepada kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami cinta Makkah, atau kecintaan kami terhadap Madinah melebihi cinta kami terhadap kota Makkah. Itu merupakan di antara keutamaan kota Madinah, kota yang wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Dan kita tahu apa makna daripada cinta. Dikala kita berada di kota Madinah, kita harus beribadah di dalamnya. Kita harus melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Nabi SAW, dan yang diinginkan oleh Madinah, agar apa yang kita lakukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka itu bukan cinta namanya. Karena yang namanya cinta itu, ikhwatul Islam, itu tidak hanya dengan lisan dan kata-kata saja. Cinta itu harus ada buktinya. Dikala kita mencintai Madinah, apa buktinya kita cinta kepada Madinah? Berarti dikala kita berada di Madinah, kita menghormati Madinah sebagaimana namanya tanah haram. Dikala kita berada di Madinah, kita harus ingat perbuatan kita harus kita jaga, pendengaran kita juga harus jaga, pandangan kita juga harus kita jaga, gerak tangan kita, gerak kaki kita, semuanya harus kita jaga. Baru namanya cinta kepada kota Madinah. Kemudian juga di antara cinta kepada kota Madinah, maka perbanyaklah ibadah dikala kita berada di dalamnya. Sehingga di antara salah satunya ikhwatul Islam, kita tidak menghancurkannya. Tapi apabila ada di antara kita yang ingin mengucapkan kalimat tersebut, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah wa syadda, itu merupakan di antara salah satu kalimat yang dibaca oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ikhwatul Islam, dikala kita sampai di kota Madinah, maka kita harus betul-betul mencintai kota Madinah karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nantinya dikala kita juga meninggalkan Madinah, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apabila Madinah cinta kepada kita, maka nanti harapannya tidak lain tidak bukan agar kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa datang ke kota Madinah. Itu merupakan di antara tujuannya. Sehingga di antara salah satu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadda. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau kecintaan kami terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Ada yang hafal doa yang dibaca oleh Nabi SAW? Itu adalah kalimat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dikala Nabi masuk ke kota Madinah. Ada yang hafal? Silakan. Ini yang di depan pertama. Silakan. Artinya, ulang, Allahumma habbib ilaina al-Madinah
lebih lagi mencintai kota Madinah. Nah, ini hadisnya, tapi hanya terjemahannya saja di belakangnya ya. Insyaallah doanya ada di depan. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Baik, yang tadi di belakang silakan. Baik, tadi karena nengok catatan, sekarang cuma nengok catatan. Barakallahu fiik. Artinya Masya Allah, barakallahu, silakan. Masya Allah, Allah jaga khairan, syukran ikhwatul Islam. Nah, itu merupakan di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya ikhwatul Islam, tidak ditekankan agar kita mendapatkan cinta, karena tidak semua orang yang dikala kita berada di kota Madinah, tidak semua orang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah itu adalah nikmat yang luar biasa yang harus selalu kita sandarkan kepada Allah. Dikala kita berada di kota Madinah, kemudian kita bisa khusyuk melaksanakan ibadah salat, itu nikmat dari Allah yang tidak diberikan kepada semua orang. Dikala kita berada di kota Madinah, kemudian kita bisa baca Quran, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semuanya. Dikala kita berada di kota Madinah, kita berzikir, kita berdoa, kita meminta, kita melakukan semua kebaikan, itu nikmat dari Allah. Ingat ikhwatul Islam, kenikmatan beribadah tidak semua hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin selama kita berada di kota Madinah, kita sama-sama salat, kita sama-sama berzikir, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama baca Quran, tapi pahala dan nilainya berbeza antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang salat namun betul-betul diberikan kekhusyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang salat namun dia berdosa di dalam salatnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Dikala kita mendapatkan cinta kepada kota Madinah, dan wajib bagi kita mencintai kota Madinah, harapan kita adalah dikala kita berada di dalam kota Madinah, Allah mudahkan bagi kita untuk betul-betul beribadah di dalamnya. Karena memang ini merupakan momen di mana kita betul-betul melakukan perjalanan yang jauh, kemudian kita mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Kami ikhwatul Islam pernah, dan ini selalu kami ceritakan dan semoga bermanfaat. Kami berjumpa dengan salah seorang yang sudah tua, umurnya kurang lebih 75 tahun. Dan 75 tahun itu bukan umur yang muda lagi. Kemudian tidurnya mungkin hanya beberapa jam saja. Intinya dia lelah, berjalan kaki semangat 75 tahun. Kemudian dikala kami tanyakan kepadanya, jangan terlalu, artinya tenaga itu disimpan, karena kita masih berada di Madinah, nanti ada lagi ibadah yang harus kita lakukan di Mekah. Maka dia mengatakan, ikhwatul Islam, nah, kita di sini sengaja membeli lelah. Lelah itu sengaja kita beli. Capek itu memang kita beli, bukan gratis kita datang ke sini. Dan kita datang ke sini untuk beribadah, untuk berlelah, untuk berletih. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita datang ke kota Madinah, kemudian kita tidak ditanamkan cinta kepada kota Madinah, maka kita akan santai saja. Salat terlambat, baca Quran, megang Quran saja mungkin tidak mau. Mengangkat tangan berdoa kepada Allah, berat sekali dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Itu berarti dia belum mendapatkan kecintaan dari Madinah, belum didapatkan bagaimana manusia beribadah, terutama di kota Rasulullah, di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, ketika Allah mudahkan bagi kita datang ke kota Madinah, maka ada kewajiban yang kedua, bagaimana supaya kita dimudahkan beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan manisnya ibadah. Makanya apabila kita mendapatkan manisnya ibadah, maka kita tidak akan terhalangi oleh kelelahan. Kita tahu kita semuanya di sini pernah lelah. Kita berjalan kaki yang biasanya mungkin di rumah kita membawa kendaraan ke masjid, namun sekarang tiba-tiba kita semuanya berjalan kaki. Baru sampai di hotel, maka orang sudah azan lagi. Baru selesai ini, maka ada ibadah yang lain. Bagi mereka yang ditanamkan kecintaan kepada kota Madinah, maka akan hilang itu semua, karena ada motivasi yang luar biasa dari dirinya. Dan itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kami senantiasa memberikan motivasi kepada kita bersama, terutama jika kita berada di kota Madinah. Manfaatkanlah momen-momen yang indah ini, karena semua mereka yang datang ke tanah haram ikhwatul Islam adalah mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengulang kalimat ini. Yang lebih mampu dari kita banyak sekali, yang lebih kaya dari kita juga banyak, yang lebih sehat dari kita juga banyak. Tapi yang datang ke sini adalah mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi secara materi dia biasa-biasa saja,
kesehatannya juga biasa-biasa saja, tapi Allah mampukan dia, Allah kuatkan hatinya, Allah berikan kekuatan iman kepadanya, sehingga dia semangat datang ke kota Makkah dan Madinah. Kemudian dikala dia datang ke Makkah dan Madinah, dia bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah terhadap segala nikmat yang kau berikan kepada aku. Aku bukan orang kaya, aku juga bukan orang yang paling kuat, yang kaya lebih banyak, yang kuat lebih banyak, yang lebih mampu lebih banyak, tapi aku adalah orang yang kau mampukan untuk bisa datang ke tanah Makkah, ke tanah haram Makkah dan Madinah. Nikmat ini harus selalu kita ingat di ikhwatul Islam, karena apabila kita sudah mulai lupa, maka dengan itulah rasa sensitif di dalam beribadah juga sudah mulai hilang. Maka ada sebuah kaidah yang harus, semoga jangan ada kaidah ini kepada diri kita masing-masing. Kasratul imsas tufqidul ihsas. Kaedahnya, semakin banyak kita berinteraksi, maka rasa sensitifnya akan semakin hilang. Seperti misalnya, bagi kita yang pertama kali datang ke kota Makkah dan Madinah, baru saja turun dari pesawatnya, apa yang mereka rasakan? Mereka menangis. Banyak di antara mereka yang sujud, air matanya tidak berhenti mengalir. Itu yang mereka rasakan. Satu hari pertama, mereka masih mudah berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan urusanku, ampunkan dosaku, berikan kelancaran dalam setiap urusanku. Dengan meneteskan air mata bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, mudah bagi dia melakukan yang demikian. Hari pertama. Hari kedua, dia tetap berdoa kepada Allah, tapi air matanya sudah mulai kering. Hari ketiga, sudah mulai berat mengangkat kedua tangannya. Hari keempat, sudah sama dengan hari-hari yang lainnya. Itu yang namanya kasratul imsas, tufqidul ihsas. Seseorang semakin banyak berinteraksi dengan sesuatu, maka rasa sensitifnya akan semakin hilang. Bagaimana supaya kita kembali memperbaharuinya? Makanya terutama bagi kita yang dimudahkan oleh Allah datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, ingat bagaimana keadaan kita pertama kali kita datang ke sini. Setiap kali iman kita sudah mulai kendor, kita kurang semangat beribadah kepada Allah, sudah mulai banyak lelahnya, banyak istirahatnya. Ingat bagaimana keadaan kita pertama kali kita datang. Kita lihat kaum muslimin di kota Islam, setiap kali mereka datang, terutama bagi mereka yang pertama kali datang ke Makkah ke Madinah, bagaimana yang mereka rasakan? Bersujud, bersungkur, tersungkur di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari-hari berikutnya air mata itu sudah mulai kemana? Maka disitulah kita mulai kembali menata diri kita, karena semakin lama kita berada di tanah haram Makkah Madinah, maka rasa sensitif beribadah itu sudah semakin hilang nilainya. Makanya tidak heran kita perhatikan sebagian kaum muslimin, mereka yang tinggal di sini, tinggal datang ke sini, salat di sini, tapi banyak di antara mereka yang tidak mau salat. Tinggal baca Quran di sini, banyak di antara mereka yang tidak mau baca Quran. Kenapa? Tidak ada lagi rasa sensitifnya. Masjid Makkah, Masjid Madinah sama dengan masjid yang lainnya bagi diri mereka, sehingga manisnya ibadah sudah mulai hilang. Kita tidak mau demikian. Kita ingin ingat, makanya ingat di antara salah satunya, makanya Allah menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ceritakanlah, ingat selalu. Bagaimana dulu pertama kali aku berangkat ke Mekah, ke Madinah, aku kumpulkan semua tenaga, semua uang aku tabung, sampai di sana aku bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah, menangis berlinang air mata. Itu juga yang harus kita ingat, sehingga dengan mudah kita pun akan selalu meneteskan air mata. Air mata itu mahal di kota Islam, dan tidak semua orang yang bisa meneteskan air mata, terutama dikala mereka berada di tanah haram Makkah dan Madinah, kecuali mereka-mereka yang diberikan kelembutan hati oleh Allah, mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manis ibadah yang bisa mereka lakukan, terutama bagi kita yang sudah sering datang ke sini. Bagi kita yang sering datang ke sini, maka kita akan menganggap sudah terbiasa. Makkah Madinah sama saja seperti ke tempat yang lainnya. Maka di saat itulah kita harus kembali mengulang memori lama. Terutama pertama kali kita berangkat di sini. Tidakkah kita saksikan sebagian saudara kita yang tinggal di sini, mereka bekerja di sini, tapi bagaimana nikmat Madinah dan nikmat Mekah itu mungkin sudah hilang. Dan kita tidak mau hilangnya nikmat beribadah kepada Allah, terutama dikala kita berada di Mekah dan Madinah. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keadaan pertama kali kita datang ke Mekah ke Madinah, begitu juga keadaan kita berikutnya, selanjutnya, sampai kita pulang ke kampung halaman. Itu yang kita inginkan. Karena mereka yang beribadah kepada Allah betul-betul dengan merintih di hadapan Allah, betul-betul mereka mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah, maka mereka akan mendapatkan manisnya iman, manisnya ibadah yang mereka lakukan. Dan itulah yang harus kita lakukan, terutama ketika Allah berikan kepada kita kesempatan datang ke Mekah dan ke Madinah. Jangan sampai kita termasuk ke dalam kaidah yang tadi telah kita bacakan, kasratul imsas tufqidul ihsas. Semakin seringnya kita berinteraksi dengan Mekah Madinah. Masjid Nabawi dulu begitu indah, sekarang biasa-biasa saja.
Ka'bah Musyarrafah dulu begitu agung, sekarang sudah biasa-biasa saja. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Mekah tetap agung di dalam jiwa dan raga. Begitu juga Masjid Nabawi tetap mulia selama-lamanya. Sehingga dikala Allah berikan kepada kita kesempatan bisa datang ke sana, maka kita tetap berusaha untuk menjaga ibadah yang kita lakukan. Dan itu bukan perkara yang mudah, ikhwatul Islam, berat sekali. Dan kita hanya bisa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keindahan dan kenikmatan dikala kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang yang bisa mendapatkan manisnya ibadah, nikmatnya bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, atau kata-kata yang kasar kami dalam menyampaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita untuk selalu bisa beribadah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengajian kita ini, ikhwatul Islam, insyaallah besok akan kita kembali sambung. InsyaAllah kalau tidak ada halangan, maka kita akan setiap hari melakukannya. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menyampaikannya, dan mudah juga bagi kita untuk mendengarkannya. Karena duduknya di Masjid Nabawi, terutama dikala kita membacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu adalah bagian daripada taman-taman surga yang sesungguhnya. Sehingga bagi kita yang ada di kota Madinah, ada dua taman surga, ada dua raudhah yang harus kita cari, atau ada dua raudhah yang kita dapatkan. Yang pertama, raudhah yang ada di sana, di samping perkuburan Nabi, di samping rumah Nabi SAW. Dan yang kedua adalah raudhah dikala kita duduk di Masjid Nabawi mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dua raudhah yang kita kumpulkan, yang mana tidak didapatkan oleh orang lain, dan Allah berikan kepada kita kemuliaan. Dikala kita berada di kota Nabi, di Masjid Nabawi, ada dua raudhah yang semoga dengan dua raudhah tersebut betul-betul bisa menyampaikan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah, sa'yun yang masykur, wa dzambun yang maghfur. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dalam perjalanan. Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan, dan Allah kembali kumpulkan mereka bersama sanak keluarga, bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita termasuk orang yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah ke tanah haram Makkah dan Madinah, kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai serta seluruh kaum muslimin. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله